ngobrol-ngobrol santai aja soal permasalahan yang sebenarnya ini belum terlalu diomongin di masyarakat Indonesia, tapi kalau di luar itu ternyata udah jadi wacana sejak 2 atau 3 tahun yang lalu, atau bahkan lebih ya. Soalnya sumber yang ini tuh aku dapatnya kebanyakan dari literatur luar. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa atau mungkin ngerasa aneh, ya nggak apa-apa, nanti disampaikan aja gitu. Ini juga berdasarkan kontemplasi dari buku yang judulnya Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith. Itu bukunya terbitan margin kiri tahun ini deh kayaknya. Itu bukunya baru banget. Kalau teman-teman mau baca lebih lanjut bisa lewat situ, karena sebagian besar apa yang kuutarakan nanti juga berasal dari buku itu. Gitu. Oke. Nah, di dalam buku Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith, itu tuh penulisnya tuh Catherine Marshall. Dia adalah seorang jurnalis feminis dari Swedia. Dia sebenarnya mengkritik pemikiran Adam Smith yang mana itu karena kebaikan tukang daging, tukang minuman, atau tukang roti, kita bisa mendapatkan makan malam kita, melainkan karena mereka memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Maksudnya adalah dalam dunia ekonomi, setiap orang itu kan melakukan tindakan ekonomi itu karena dorongan atau motivasi atas dirinya sendiri, misalnya mencari uang. Itu yang diutarakan oleh Adam Smith. Nah, beberapa orang kan mikir kalau misalnya kita mau dapetin sepiring makan malam, ya ya kita tuh harus ada transaksi jual beli, ada yang jual bahan makanannya, ada juga yang beli bahan makanannya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan pasar. Terus, dari pernyataan ini, Adam Smith itu juga percaya kalau manusia itu pada dasarnya adalah homo economicus yang bertindak atas dorongan dan pemenuhan kebutuhan diri. Jadi, kalau kita mau dapetin makan malam itu bukan semata-mata, oke lah kita lapar gitu. Nah, itu kan berarti kebutuhan diri tuh. Nah, tapi karena kita lapar, kita nggak mungkin kan maksudnya kalau kita pengen makan nasi nggak mungkin kan, kalau kita tuh nanam padi dulu baru nunggu tumbuh terus nanti panen baru kita bisa makan, kan nggak kayak gitu logikanya. Jadi karena kita lapar, kita beli beras ke pedagang kelontong misalnya, terus nanti kita masak nasi di rumah kayak gitu. Itu secara sederhananya aja ya. Nah, selanjutnya, Adam Smith itu percaya manusia itu sebagai bagian dari homo economicus atau manusia ekonomi. Nah, konsep ini sebenarnya dipopulerkan pertama kali sama John Stuart Mill pada abad ke-19. Kurang lebih sih artinya manusia ekonomi semata untuk memenuhi kebutuhan, kenyamanan, dan motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, homo economicus ini adalah gagasan fundamental dalam ekonomi. Konsep ini sebenarnya juga mendorong ekonomi liberal pasar bebas. Secara gampangnya itu adalah keadaan ketika semua orang dibebaskan untuk bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, kalau kita bekerja demi kebutuhan itu kan, misalnya nih, kita kerja supaya kita bisa beli beras untuk bikin nasi yang nantinya buat makan di rumah gitu kan, atau mungkin daging untuk lauk, atau bisa juga kalau kita mau memenuhi kebutuhan diri kan nggak semata-mata cuma satu barang doang kan, tapi juga banyak barang kayak gitu gampangannya. Nah, masalahnya homo economicus ini tuh dikritik sama Catherine Marshall dan feminis ekonomi karena manusia tuh seakan-akan egois banget nih, individualis banget nih, karena dia itu bekerja semata-mata
untuk kebutuhan dirinya sendiri tanpa mikirin kontribusi orang lain. Ada juga yang bilang kasarannya tuh kamu tuh disuruh kerja keras, maka nanti hasilnya juga bakal setimpal. Misalnya nih, kamu kerja senilai dengan 10, maka hasilnya juga akan dapat nilai 10. Tapi mereka juga mengkritik pola pikir yang kalau kamu kerjanya kurang, mungkin karena apa namanya, mungkin karena penyakit atau mungkin karena sorry itu saya misalnya cacat gitu kan, berarti kan kamu kerjanya nggak 10, katakanlah 5. Jadi ya udah wajar aja kalau hasilnya tuh cuma 5 bukan 10 kayak orang. Manusia ekonomi ini butuh merealisasikan kepentingan dirinya sendiri. Maka dia bakal melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, secara nggak langsung, konsep ini tuh menandakan bahwa manusia ekonomi itu orang yang serakah gitu. Tapi bagi Adam Smith, sifat-sifat ini tuh justru dianggap baik dan bisa mendatangkan kemakmuran bagi orang itu sendiri maupun suatu bangsa gitu. Nah, kalau kita ngomongin Homo economicus atau manusia ekonomi itu pasti nggak jauh-jauh dari free market atau pasar bebas. Nah, pasar bebas itu ya kayak yang aku jelasin tadi, kayak misalnya pasar tradisional itu juga bisa disebut pasar bebas karena ada transaksi jual beli kan. Pokoknya ciri-cirinya tuh ada transaksi jual beli. Tapi yang di tapi pasar bebas itu jual belinya lebih apa ya, lebih gede gitu loh, nggak cuman di misalnya kamu dan pedagang kelontong nggak cuman itu, tapi juga antara negara dengan negara atau suatu bangsa dengan bangsa kayak gitu. Nah, pasar bebas sendiri ini menuntut tidak adanya bea cukai, pajak, dan kontrol harga barang. Intinya tuh pemerintah sebisa mungkin sebisa mungkin nggak usah ngatur-ngatur deh konsep pasar bebas. Itu menurut Adam Smith. Nah, soalnya di dalam free market ini semua orang tuh boleh mempunyai properti ataupun hak milik. Dan mereka kalau misalnya dibebankan sama bea cukai, pajak atau kontrol harga itu justru mengurangi modalnya mereka. Jadi ketika mereka mau berkontribusi dalam free market, pasti kan ada potongan-potongan harga tuh. Nah, itu pasar bebas tuh tidak menginginkan adanya potongan-potongan itu tadi. Yang penting ada asas kesepakatan bersama. Nah, misalnya nih, kalau dijelasin di beberapa artikel yang kemarin aku baca, itu tuh pasar bebas tuh namanya juga bebas kan. Di pasar bebas tuh kita boleh menjual harga barang semau kita. Misalnya kalau kita pengen jual barang A dengan harga yang selangit, katakanlah 100, ya nggak apa-apa. Asalkan ada kesepakatan bersama dan ada orang yang yang mau membeli barang itu dan ya udah gitu nggak apa-apa. Terus paling ya. Nah, masalahnya juga di dalam buku itu dan beberapa literatur yang aku baca, pasar bebas itu memang sih kita diperbolehkan untuk mempunyai hak milik. Tapi masalahnya hak milik setiap orang kan beda-beda dan konsep ini tuh tidak menjelaskan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau di dalam pasar bebas itu orang yang punya modal gede, ya udah dia bakal bakal punya untung yang gede juga sepadan dengan modalnya dia. Tapi kalau orang itu modalnya cuma dikit, katakanlah 5, ya udah itu keuntungan yang kamu dapetin ya paling cuma 5 atau mungkin bahkan 4 atau 3 kalau ada kendala-kendala misalnya rugi atau hambatan kerja lainnya misalnya kayak gitu. Meski kelihatannya bagus karena setiap individu diperbolehkan untuk mempunyai hak milik dan kebebasan untuk menentukan harga, tapi ketika diterapkan secara general itu tuh justru malah menimbulkan ketimpangan ekonomi. Gitu.
gitu. Lanjut. Nah, Adam Smith itu kan terkenal dengan teorinya yang bernama The Invisible Hand. Dia bilang, keseimbangan pasar itu terbentuk secara natural selama ada supply atau penawaran dan demand atau permintaan. Nah, tangan tak terlihat ini sebenarnya konsep ketika ketika kalau dulu belajar ekonomi itu seingatku ketika ada permintaannya banyak, maka harganya juga akan tinggi kan. Ini dikoreksi ya kalau aku salah karena aku bukan anak ekonomi. Terus kalau permintaannya dikit, maka harganya juga akan murah kayak gitu. Itu ada sih grafiknya, cuman aku nggak nyertain di sini, aku lupa. Nah, terus ini dijelasin juga kalau misalnya ya ini, kalau orang produksi barangnya kebanyakan, maka harganya bakal turun. Sebaliknya, kalau barangnya langka, maka harganya jadi tinggi. Jadi konsepnya tuh kayak gitu, guys. The invisible hand tuh maksudnya sistem yang akan yang yang secara natural akan menentukan harga jual dan harga beli suatu barang. Gampangannya kayak gitu ya. Nah, masalahnya konsep ini tuh lagi-lagi menimbulkan ketimpangan, terutama misalnya ketika kemajuan teknologi. Emang sih kemajuan teknologi itu membantu efisiensi produksi dan memungkinkan pemilik modal mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tapi dia juga berhak untuk mengeluarkan modal secara minimal. Karena kan kemajuan teknologi nih, misalnya di pabrik tuh dulunya pakai tenaga manusia kan, tapi seiring dengan perkembangan teknologi, ya tenaga manusia itu pelan-pelan akan diganti oleh tenaga robot. Makanya misalnya pabrik itu ya dia akan lebih milih untuk menggunakan teknologi itu ketimbang membayar jasa manusia. Karena kalau manusia tuh bagi mereka itu ya nanti harus keluar gaji, keluar upah, belum nanti jaminan kesehatan atau apa, terus belum lagi cuti, belum lagi segala macam kayak gitu. Nah, kalau misalnya pakai teknologi, ya udah, kalau dia rusak kan bisa diperbaiki. Terus kalau misalnya dia misalnya robot itu udah usang harus diganti, tapi kan dengan diganti yang lebih baru itu justru malah kerjanya bisa berlipat ganda kan, karena namanya juga kemajuan teknologi gitu. Nah, masalahnya lagi, ini kebanyakan masalah ya kayaknya. Konsep The Invisible Hand ini juga memaksa dan mengorbankan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perempuan sebagai hati yang tak terlihat. Kalau tangan-tangan tak terlihat tadi kan sistem-sistem yang secara natural melakukan kegiatan ekonomi gitu kan. Nah, kalau perempuan ini dari awal ketika misalnya si suami itu bekerja sebagai buruh pabrik, terus si perempuan ini kan otomatis dia di rumah, dia memasakkan dia melakukan banyak pekerjaan rumah supaya ketika suaminya pulang ya udah suaminya pulang tuh cuma buat istirahat doang, cuma buat makan doang, cuma buat tidur doang. Si suami ini nggak perlu mengerjakan pekerjaan rumah karena udah ada istrinya yang ngerjain gitu. Nah, kan kebanyakan kerja-kerja ekonomi itu banyak dilakukan laki-laki dan mostly itu ada di ruang publik. Sementara perempuan itu kan dari dulu selalu ranahnya di domestik ya. Meskipun sekarang saat ini udah banyak yang ikutan bekerja di ruang publik, tapi itu perbandingannya tuh masih nggak seimbang dibanding laki-laki. Apalagi ketika perempuan memutuskan kerja di luar di ranah publik itu kadang upahnya tuh juga nggak setimpal, jam kerjanya lebih panjang, belum lagi kalau nanti dia double burden karena masih harus ngerjain pekerjaan rumah. Nah, akibat keyakinan ini, menurut Catherine Marshall, ilmu ekonomi itu maksudnya akibat keyakinan
Homo economicus ini yang dia bekerja atas kemauan dirinya sendiri dan tidak mempertimbangkan kontribusi orang lain, itu berkali-kali ekonomi dunia itu pernah hancur. Kalau di dalam buku Catherine Marshall itu dijelaskan soal bank saham Amerika namanya Lehman Brothers, itu sempat pilot tahun 2008. Akhirnya ketika mereka pilot ya ekonomi itu langsung benar-benar ambruk. Makanya ketika kita pandemi ini kan sering dikasih tahu kan bahwa krisis moneter misalnya 98, 2008, 2020 itu dibanding grafiknya berapa. Nah, 2008 itu karena salah satu bank Amerika itu pilot, terus akhirnya mempengaruhi bidang ekonomi lainnya kayak gitu. Sama juga kayak waktu Wall Street itu kan juga pernah ambruk kan, nah itu juga sama konsepnya kayak gitu. Gitu. Terus ini secara garis besar ya, kalau misalnya kalian nanti mau nyanggah atau kalau aku salah nyampein bisa dibilang di akhir aja ya. Terus lanjut aja. Nah, seperti yang tadi aku bilang, ketika suami itu bisa kerja di ranah publik, misalnya di pabrik, dia itu cuma sekadar kerja di pabrik doang. Dia nggak perlu ngurusin rumah, dia nggak perlu mikirin anakku udah makan belum ya, anakku udah ganti popok belum ya, anakku udah bisa ngomong belum. Dia tuh nggak perlu mikirin itu karena udah ada yang ngerjain si perempuan di rumah. Ya perempuan itu entah ibunya, entah bibinya, atau entah istrinya, atau mungkin kakak perempuannya kan nggak tahu ya. Yang penting perempuan. Nah, jadi ketika dia balik dari kerja, dia tuh cuman ya udah, jadi cuma leha-leha, dia udah capek, mau ngapa-ngapain juga udah capek. Tapi si perempuan ini tuh kerjanya 24/7 loh. Dan itu enggak digaji. Kalau kata feminis-feminis itu, ya seharusnya perempuan tuh digaji karena secara kasat mata, secara tidak langsung dia berkontribusi terhadap produktivitas suami di ranah publik. Gitu. Kalau di dalam buku tadi, Adam Smith kan bilang, sepiring makanan malam itu terpenuhi hanya karena aktivitas perdagangan aja yang dipercaya sebagai kepentingan diri. Tapi sebenarnya kalau mau mengkritisi ini, kalau kita cuman beli makanannya doang, ya itu nggak bakal jadi makan malam kan. Misalnya kita cuma beli beli beras doang, itu nggak ujuk-ujuk jadi nasi kan. Ketika di rumah pasti kan bakal dimasak dulu. Nah, Adam Smith tuh lupa kalau ada ibunya dia yang memasakkan beras itu tadi sebagai makan malam yang dihidangkannya di meja makan. Itu loh maksudnya. Kenapa ilmu ekonomi ini seakan-akan netral, tapi sebenarnya dia tuh melupakan kontribusi orang lain yang terutama di ranah domestik. Yang kayak misalnya, yang kayak aku jelasin tadi ya, ada pekerja kantoran, dia tuh bisa fokus kerja, bisa meeting, bisa konkol, bisa dinas di luar segala macam. Tapi dia tuh nggak perlu mikir urusan rumah tuh kayak gimana, karena di rumah itu udah ada yang ngurusin, yaitu entah istrinya, ibunya, kakak perempuannya atau bibinya, kayak gitu. Nah, sebenarnya konsep ini itu beda banget sama pembagian kerja. Oke lah, aku percaya rumah tangga itu memang harus dikerjakan oleh 2 orang. Karena namanya rumah tangga kan, kalau cuma 1 tiang doang kan ya nggak bakal kokoh, harus 2 tiang kan, gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau pembagian kerja itu nggak cukup, karena kapitalisme itu memandang pekerjaan domestik tuh nggak berharga, nggak bernilai, nggak menghasilkan uang. Jadi ya udah, dan seringnya pekerjaan domestik ini dibebankan kepada perempuan yang kebetulan punya beban reproduktif. Itu. Nah, kebanyakan kan
ini tuh sebenarnya permasalahannya tuh nggak cuman pembagian kerja doang, tapi apa ya? Tapi ada pekerjaan yang kita kira biasa aja, tapi sebenarnya itu juga berkontribusi besar untuk aktivitas ekonomi. Ya misalnya pekerjaan rumah itu tadi. Kalau misalnya suami ini habis kerja masih mikirin urusan rumah, kan dia pasti bakal capek kan, dan nggak mungkin besoknya dia bakal tetap fit, tetap semangat, tetap tetap support untuk mengerjakan pekerjaannya di kantor. Kan dia pasti ada kelelahan tertentu gitu loh. Nah tapi ketika pekerjaan rumah itu di backup oleh perempuan atau mungkin istrinya, dia tuh nggak perlu mikirin hal itu, dia besok pagi tuh bisa kerja dengan lancar, bisa hahihi sama teman kantor, bisa meeting segala macem kayak gitu. Konsepnya tuh seperti itu. Uh. Terus yang perutku rada lucu sih, ya kenapa selama ini pekerjaan domestik yang mostly dilakukan oleh perempuan itu nggak dihargai, apalagi diupah kan. Padahal kalau kita nyewa jasa pembantu rumah tangga atau ART itu pasti ada upahnya kan. Lah ART aja diupah, kenapa istri, anak perempuan, atau bibi atau ibu itu kenapa tidak dibayar? Itu menurutku yang oke lah, aku merasa ini tuh aneh banget gitu. Terus, nah sebenarnya kenapa pekerjaan ini tidak serta merta dianggap ada atau bahkan dianggap penting, karena orang ini orang ini itu panutan segala feminis ya. Dia bilang perempuan itu tuh sejak lahir ini udah di stigma macam-macam, dan dia tuh perempuan itu sejak lahir tuh udah dikonstruksikan untuk menjadi perempuan. Gampangannya kayak gini. Menurut Simone de Beauvoir, perempuan itu tidak terlahir secara mandiri, melainkan dicetak oleh masyarakat. Perempuan itu nggak cuma beda secara fisik doang, tetapi emang sengaja dibeda-bedakan secara diskriminatif oleh laki-laki, baik itu laki-laki yang personal maupun sistem dan nilai yang kelaki-lakian. Karena konsep ini, makanya apapun yang dilakukan perempuan itu menjadi tidak bernilai dan tidak dihitung. Yang dihitung cuman kerja laki-laki aja, misalnya yang kayak kerja di kantoran, atau mungkin pertukangan, misalnya kayak gitu. Nah, ini makanya yang menentukan segala keputusan ekonomi itu ya pekerjaan laki-laki ini, yang katanya rasional dan penuh perhitungan, katanya. Nah, perempuan itu sebagaimana jenis kelaminnya, the second sex kan, jenis kelaminnya, itu juga warga kelas 2 di seluruh kerja, karena usahanya itu nggak pernah dilihat dan diperhitungkan secara nyata. Yang lebih ngeselin lagi, yang dilakukan perempuan, terutama di pekerjaan domestik, itu dianggap sebagai kodratnya dia, ya kodrat perempuan tuh ya di rumah, masak, nyuci lah, segala macem, karena beban reproduktif yang dibebankan olehnya. Beban reproduktif itu ya ini kayak rahim, terus payudara gitu-gitu. Nah, Adam Smith ini di dalam buku tadi dikritik habis-habisan kan. Dia itu cuman bisa menjelaskan pertanyaan fundamental dalam ekonomi, yaitu siapa yang memasak makan malammu. Tapi dia itu nggak bakal bisa menjelaskan kalau dia tuh bisa makan di meja makan dengan makanan yang enak-enak karena ada tangan-tangan ibunya yang membuatkan itu untuknya. Jadi bagi dia tuh ya udah aku dapat makan malam ya karena aku beli di pasar. Padahal kalau beli doang nggak diolah kan ya buat apa kan? Gitu loh bedanya.
Nah, itu juga sama kayak laki-laki yang kerja di kantor, bisa meeting sana sini, bisa bisnis, bisa dinas. Mereka tuh bisa bebas mengerjakan itu semua karena nggak harus memikirkan dan mengerjakan pekerjaan domestik. Nah, terus kalau aku baca-baca juga di beberapa literatur, dulu juga pernah dijelasin kan, ilmu ekonomi itu sebenarnya ilmu yang netral. Tapi sayangnya yang kita pahami sekarang itu hanya menggunakan kacamata laki-laki aja. Jadi kayak kerja yang dihitung tuh ya kerja yang laki-laki dan kelaki-lakian. Kayak misalnya ada perempuan yang udah kerja kantoran. Misalnya anggap aja di kawasan elit SCBD gitu ya. Itu kan pasti ada outfit-outfit tertentu yang menunjukkan kelaki-lakian atau maskulinitas itu loh. Jadi misalnya kayak bajunya harus necis, harus rapi. Nah itu tuh sebenarnya konstruksi dari yang diciptakan oleh sistem. Jadi kenapa apa ya? Aku jelasnya agak susah sih. Maksudnya tuh kerja laki-laki itu kan yang di ranah publik, yang dianggap kerja itu kan yang di ranah publik. Nah, ketika perempuan memutuskan kerja, berarti kan dia melakukan kerja yang kelaki-lakian. Sementara kerja yang di rumah itu kan nggak dianggap. Kalau misalnya kayak kita nuntut apa namanya, loh kok yang kerja cuma di kantor doang, cuma di pabrik doang, cuma di toko doang. Padahal kan di rumah kita juga sebenarnya kerja, tapi selama ini yang dianggap kerja itu tuh yang di luar rumah, yang di luar ranah domestik kayak gitu. Terus itu cara gampangannya ya. Nah, ini yang tadi aku jelasin, pekerjaan rumah kayak nyapu, setrika, masak, ngurusin anak, nyuci itu tuh sebenarnya bukan semata-mata untuk di apa ya, mata duitan, minta dibayar, ya meskipun iya, tapi semata-mata tujuannya tuh bukan itu. Tapi minimal dihargai dulu lah. Kalau pekerjaan yang ada di gambar ini tuh juga kerja, bukan bukan apa ya, bukan tanggung jawab ya. Apa ya, maksudnya kerja yang dianggap sepenuhnya kerja seperti kerja di luar rumah kayak gitu. Nah, ini nih yang sempat viral kemarin soal bekal-bekal itu aku nemu komentar ini. Sebenarnya kalau dari omongan dia nggak salah kalau konteksnya hanya membuatkan bekal untuk pasangan. Tapi masalahnya dia tuh ngomong it just cooking. Maksudnya itu cuma masak, iya cuma masak. Tapi masalahnya masak itu tuh bukan sekedar yang cuman atau memenuhi kebutuhan hidup gitu tuh enggak, tapi masak itu tuh juga sebuah pekerjaan loh gitu. Terus yang ini juga sempat bikin tubir kan di Twitter. Sebenarnya tuh aku paham campaign ini untuk apa ya? Untuk mengejek kalian-kalian yang berprivilege laki-laki dan maskulin. Kalau kalau kalian mengerjakan pekerjaan rumah itu tuh bisa dibayar. Nah, ini tuh sebenarnya masuknya untuk menyinggung kalian itu yang kalau misalnya kalian ngerjain pekerjaan rumah yang ada reward-nya loh. Padahal selama ini perempuan kalau ngerjain ya udah biasa aja, nggak ada reward atau apa-apa. Nah, cuma menurutku yang ini problematis adalah seharusnya kampanye itu nggak pas di masyarakat yang masih percaya kalau pekerjaan domestik itu ya udah itu tanggung jawab salah satu pihak aja, tanggung jawabnya perempuan doang. Tapi kalau ketika laki-laki mengerjakan tuh seolah-olah kayak wow, kayak wah, kayak harus dikasih penghargaan. Padahal kan sebenarnya biasa aja kalau mengikuti pola pikir mereka. Kenapa logika ini tidak diterapkan hal yang sama kepada perempuan? Gitu sih kalau menurutku. Meskipun tidak salah ya tujuan kampanye apa, cuman tetap problematis karena seolah-olah pekerjaan domestik yang dilakukan oleh laki-laki itu adalah sebuah hal yang wow banget kayak kayak gitu tuh kalau ngeliat bule gitu kan kayak wow kayak ada yang asing kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau mengikuti konsep logika orang kebanyakan
ya udah biasa aja, orang perempuan juga biasa aja nyapu, ngepel, masak, ngurus anak biasa aja kan, kayak gitu. Kalau misalnya ini di campaign ini ditujukan sama perempuan, nah itu aku malah setuju karena selama ini pekerja rumah tangga itu ya dianggap bebannya perempuan. Jadi kalau dikasih penghargaan kan mungkin oh aku nih ternyata dihargai ya kerjanya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Udah selesai. Udah selesai. Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Atau nggak setuju? Gimana? Atau ada yang mau disanggah atau ngasih pendapat? Serah. Langsung ngomong aja. Katanya lu patriarkir banget, Dan. Hah? Katanya lu patriarkir banget. Katanya nggak setuju. Yang lain dulu lah, yang lain dulu. Lah pada di mute semua. Ayo, silakan. Aku mau ngomentarin dong. Boleh, Ya, boleh Nel. Berarti tema ini tuh berkaitan juga nggak sih buat sebagai kayak pendukung gitu kalau rancangan undang-undang pekerja rumah tangga itu wajib disahkan kayak gitu. Iya, karena selama ini yang tadi aku jelasin kan, selama ini pekerjaan yang dianggap itu kan cuman pekerjaan yang di di luar rumah. Nah, kalau misalnya kayak ada pekerjaan rumah tangga yang itu menyewa jasa orang lain, nggak sebanding gitu loh dengan laki-laki yang mengerjakan pekerjaan luar rumah. Ngerti nggak maksudku? Iya, paham. Aku paham gitu. banget kok. Tapi gimana ya, Mbak? Maksudku kan selama ini kan kita ngitungnya pekerjaan rumah tangga tuh sesuatu yang sepele gitu, kayak ya udah nyapu, ngepel semua orang bisa. Justru karena semua orang bisa itu, para PRT itu dibayar murah nggak sih? Jadi menurutmu untuk maksudku kan kita membahas ekonomi dan pekerjaan perempuan, nggak pekerjaan perempuan sih, ekonomi dan pekerjaan rumah ibarat gitu. Nah, menurutmu para perempuan, enggak sih, tepatnya para PRT yang kerja itu dibayarnya tuh seperti apa? Apakah kayak berdasarkan standar pekerjaan-pekerjaan di luar kah? Kayak gitu. Iya, standar pekerjaan di luar. Jadi kan selama ini aku tuh pernah baca, jadi ada satu seleb tweet yang nanya, guys kalau selama ini kalian bayar jasa ART itu berapa sih? Itu tuh kebanyakan dari replies-nya itu di bawah UMR. Padahal kerjanya itu full time. Nah itu masalahnya. Jadi pekerja rumah tangga itu seharusnya ya dibayar yang sama dengan pekerjaan yang dianggap kerja itu tadi. Kalau misalnya katakanlah full time 8 jam dibayarnya 5 juta. Ya pekerja rumah tangga itu juga harusnya 5 juta, bukan 2,5 juta. Kayak gitu loh. Tapi selama ini yang terjadi, bahkan tuh ada juga yang dia bilang, dia cuma gaji 1,7 padahal itu daerah Jakarta. Karena sebenarnya sama juga sih Mbak. Jadi kayak aku di Depok nih, aku kurang tahu juga sih UMR di Depok tuh berapa. Jadi kayak ada aku tuh nyewa pembantu gitu. Terus dibayarnya itu kayak sehari 50.000, tapi kerjanya cuma 4 jam sih Mbak, kayak dari jam 11 siang sampai jam 2 atau 3 sore kayak gitu. Berarti itu sesuatu yang tidak tepat ya. Padahal kerjanya tuh bener-bener full loh Mbak, kayak nyapu, ngepel, terus nyuci, nyetrika, sama kadang-kadang masak. Nah, itu masalahnya. Karena selama ini kayak masak, nyetrika, nyuci itu kan dianggap ya udahlah biasa aja, semua orang tuh bisa ngerjain. Oke, paham. Tapi ketika itu menjadi pekerjaan yang dikerjakan oleh ART, itu kan juga tetap kerja gitu loh. Jadi seharusnya dihitungnya sesuai dengan pekerjaan full time lainnya. Kalau misalnya dia part time 4 jam, ya udah sesuaikan sesuai pekerjaan yang memberlakukan part time. Bukannya sehari 50.000, 100.000 lah. Ngana pikir 4 jam masak, nyuci, nyapu itu tuh nggak butuh tenaga, nggak butuh pikiran gitu loh. Kayak gitu sih. Ada yang nanya tuh di chat tuh. Mana? Udah jelas belum, Nel?
Atau masih bingung? Jelas kok Mbak, terima kasih cukup membuka. Oke. Oh, dari Desi. Sebenarnya kalau perempuan nggak dibayar ketika mengerjakan pekerjaan rumah itu cuma untuk suami-suami yang nggak mampu nggak sih? Kalau suaminya mampu ya dikasih. Kalau aku memandangnya yang bayar itu bukan suaminya Desi, tapi pemerintah melalui tunjangan itu tadi misalnya, atau enggak perusahaan. Jadi ketika suami nerima gaji katakanlah 5 juta, itu kan selama ini dianggap cuman gaji kerjanya si suami doang. Nah, kalau kita mau menghargai kerja perempuan yang di rumah, ya kasihlah gaji 2 kali lipat, misalnya 10 juta, karena si suami itu nggak bakal bisa kerja kalau dia masih mikirin urusan rumah. Nah, urusan rumah ini kan juga kerja. Ya udah katakan, karena dia tuh udah bukan full time lagi 24/7 kan. Ya udah dikasih 5 juta plus jadi totalnya 10 juta itu kan itu udah termasuk menghargai. Nah, kalau pemerintah itu mungkin bisa di apa namanya? Semacam BLT ya. Aku kurang ngerti sih, tapi kalau di Eropa itu ada, jadi tiap keluarga tuh pasti akan dapat tunjangan. Itu bukan cuma PNS doang ya. Jadi semuanya tuh bakal dapat tunjangan. Cuman aku kurang lupa gitu loh jenis-jenis tunjangannya tuh apa aja gitu. Kalau aku kasih contoh, Yang sendiri sih. misalnya di negara-negara Skandinavia, katakanlah Finland, Swedia, Norwegia, di sana itu perempuan emang gajinya udah hampir sepadan sama laki-laki. Ada juga cuti hamil yang 6 bulan, terus cuti haid itu juga dibayar, terus tapi di sana itu juga masih ada ketimpangan loh. Kayak misalnya perempuan-perempuan yang menduduki jabatan publik. Nah, itu tuh ternyata masih sangat jarang, meskipun ada 2 atau 3 itu yang bisa jadi menteri misalnya kayak gitu. Meskipun udah kelihatannya setara, tapi ternyata gap antara upah pekerja laki-laki dan perempuan itu ternyata masih ada, apalagi di Indonesia kan. Gitu. Ada lagi? Nanya dong. Kenapa, Van? Sing yang tweet ada kan tadi nyertain screenshot tweet. Nah, coba aku dijelasin lagi dong problematisnya di mana. Yang ini tadi, yang cowok itu tadi. Sing Gerald gimana? Oh. Nah, saya tak buka lagi, Bo. Ya, Ini ya. yes. Nah, ini kalau aku ngomongnya based on konteks ya, Van. Kalau konteksnya membuatkan bekal untuk pasangan, tweet ini tuh tidak bermasalah sama sekali. Tapi bermasalah karena dia bilang it just cooking bro, ini cuman masak bro. Jadi menurut aku kata cuma sendiri, kata just ini tuh udah menjustifikasi bahwa masak tuh ya cuman pekerjaan remeh-temeh, bukan bukan pekerjaan yang selayaknya dihargai, kayak misalnya kerja di kantor, kerja di pemerintahan, kerja jadi guru, katakanlah kayak gitu. Makanya itu bisa jadi bermasalah kalau konteksnya kita ngomongin soal kerja. Kalau konteksnya yang bikin bekal untuk suami kayak atau untuk pasangan kayak, itu tuh nggak ada masalah sama sekali. Cuman menurutku it just itu tuh udah kayak secara spontan, secara naluriah kita menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga itu ya cuman remeh-temeh gitu loh, maksud aku. Terus tweet-tweetnya dia ini dalam konteks apa? Dalam konteks yang bekal itu apa pekerjaan domestik?
Ini tuh konteksnya bekal, tapi di karena kita lagi diskusi tentang itu, makanya ah, dicuplik. Oh, ya ya ya. gitu. Oke, oke. Gitu. Soalnya tweet ini tuh pernah di-quote tweet sama nggak tau lah siapa, pokoknya mbak-mbak Chinese gitu. Dia bilang, iya sama yang tadi aku jelasin. Selama ini pekerjaan rumah tangga tuh cuman dianggap remeh-temeh kayak gitu. Jadi makanya aku pilih tweet ini karena dia tuh bisa menimbulkan banyak asumsi gitu loh. Kalau mau nyari Oke, satu-satu lagi ya pusing aku. oke. Masuk. Gak ada lagi nggak? Aku mau kasih pendapatku boleh? Oh boleh. BTW kamu baru masuk ya? Iya. Boleh nggak kenalan dulu? Aku Kiki dari Litbang masuk 2017. Sekarang aku angkatan berapa sih, lupa. 3 apa 2 sih? Oh, anak Ini bukan grup Tiga, bola sumber kok, tiga. ngalinnya pakai litbang. Nggak apa-apa. Angkatan begonya ya, maaf. Saya Ali Angkatan redaksi 3 Klepron. di Iya gimana? Jadi gini. Iya namanya ya. Ada kok. Gimana? Jadi gini kan. Aku kan awalnya dulu juga mikirnya tuh kayak aku pengen nikah, terus abis nikah kerja, dua-duanya gitu. Tapi ternyata keadaan berkata lain, terus aku sekarang udah nikah nih, tapi masih mahasiswa. Nah jadinya kan kayak secara nggak langsung tuh statusku kan juga bisa disebut sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan mahasiswa gitu kan. Nah itu tuh awalnya juga kayak gimana ya, kayak aduh malas banget sih ngurusin rumah tangga mana nggak dibayar gitu. Tapi setelah ngelakuin sendiri dan kebetulan dapetnya itu tuh juga suami yang bisa dibilang tuh katakanlah feminis gitu. Jadi mulai dari kan aku juga udah punya anak kan, umurnya setahun sekarang. Nah itu kan umurnya setahun sekarang. Dari mulai lahir jebret itu kan aku kan operasi, jadi aku nggak bisa megang si anak itu dari lahir. Terus semuanya itu tuh dihandle sama suamiku. Padahal kita statusnya sama-sama mahasiswa. Terus aku mulai mikir kayak ternyata kalau misal kita di satu rumah tangga, pembagian tugas itu tuh bisa terjadi secara alami. Kalau misal kita tuh punya visi misi yang sama gitu loh. Kalau menurutku sih, pertanyaanku sama suami itu sama sih pada awalnya. Kalau misal istri itu dibayar sama siapa gitu? Apakah sama suami? Kalau misal sama suami, berarti kan kayak disebutnya kayak cuma jatah gitu kan. Tapi ternyata kata Mbak Flo tadi dibayarnya dari instansi yang mempekerjakan suami atau dari pemerintah. Ya kalau menurutku sih, aku punya dua pendapat sih. Yang pertama, jujur aja aku nggak masalah sebagai ibu rumah tangga nggak dibayar, aku nggak masalah karena aku senang gitu loh. Aku ya ikhlas aja gitu. Karena suami juga menghargai dan dia juga nggak maksain kayak aku harus bisa masak, terus aku harus ngerjain ini itu gitu, enggak. Tapi kalau misal sama pemerintah dibayar ya mau banget. Kayak siapa sih yang nggak mau ngerjain pekerjaan rumah tangga gitu dan dia juga ikut dibayar gitu sih. Kalau dari aku, mungkin sudut pandangnya emang beda ya. Oke. Makasih ya udah mau bagi cerita. Bentar aku cariin dulu justifikasinya. Nah sebenarnya sih kalau yang tema sore hari ini tuh sebenarnya
bukan masalah ikhlas atau enggak, rela atau enggak, atau apa ya, sukarela atau enggak. Sebenarnya masalahnya bukan seperti itu. Karena kalau pembagian pekerjaan rumah tangga itu memang seharusnya secara naluriah, secara spontan, secara apa ya, gercep gitu. Itu ya emang udah tanggung jawabnya berdua. Nah, yang jadi masalah kenapa relasi ini timpang karena dari awal ekonomi kita yang dikira netral itu sebenarnya terlalu maskulin. Jadi kerja yang dianggap kerja banget itu tuh pekerjaan yang di luar rumah, katakanlah misalnya di kantor, di pabrik, di toko, di warung segala macam. Itu yang dianggap oleh kerja dalam ekonomi. Sementara pekerja rumah tangga itu tidak dianggap sebagai pekerjaan ekonomi karena tidak menghasilkan uang, adanya malah butuh uang. Ya kan? Ya sih benar. Nah, itu problemnya tuh di situ. Nah, seharusnya ya kalau kita menyadari ini, harusnya upah kalau yang berdasarkan case kamu ya, itu upahnya dari pemerintah. Karena balik lagi pemerintah tuh yang seharusnya menjamin semuanya. Misalnya kayak negara Skandinavia, itu bapak, tapi itu perusahaan kan, tapi di pemerintahannya sendiri itu juga ada tunjangan untuk keluarga yang baru melahirkan. Itu di Eropa, aku lupa di negara mana, tapi aku pernah baca. Jadi kayaknya Prancis deh, beberapa negara di sana itu ketika ada keluarga melahirkan, itu nanti bakal mendapatkan bantuan, ya katakanlah uang buat merawat bayi, misalnya untuk biaya hidup 1-2 bulan, kayak gitu. Itu pemerintahan di sana. Sementara kalau di sini, ya paling yang digratisin cuma melahirkan kan, karena kita pakai BPJS. Tapi kalau ke depannya bagaimana kita merawat dan menemani si bayi bertumbuh dan berkembang, itu kan dari usaha kita sendiri. Pemerintah mah bodo amat. Gitu. Jadi masalahnya tuh adalah konsep yang menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga itu bukan pekerjaan like pekerjaan kantoran, kayak gitu. Kalau realitanya sekarang ya memang belum bisa di Indonesia. Cuman karena ini sudah banyak yang membahas, jadi ya kita mulai sadar bahwa ternyata pekerjaan rumah tangga tuh bukan hanya sekedar sharing bersama partner kita, bukan sekadar ikhlas atau tidak, bukan sekadar sukarela atau tidak, tapi pekerjaan ini yang kita lakukan, masak, nyuci, ngepel, ngurusin anak, gantiin popok anak, itu tuh juga pekerjaan gitu. Bukan sekadar kewajiban, ya udah tuh tugas lu berdua, tuh kewajiban lu berdua karena lu udah berkeluarga, bukan kayak gitu. Gitu. Konsepnya di situ. Kalau di sini kamu paham nggak? Sih sebenarnya setelah ngikut ini jadi tambah insight karena sebenarnya walaupun banyak yang bilang aku apa kayak ya setara sama suami gitu, tapi sebenarnya baru kepikiran sekarang ketika oh iya ya kita bisa dibayar karena kita sebenarnya juga bagian ekonomi gitu loh. Dan walaupun kalau di Indonesia tetap bakalan still a long way, tapi ya pasti bakalan ya semoga aja bisa. Iya gitu. No. Oke, makasih ya udah mau cerita. Ki, salam buat Alex. Ya ampun lucu banget. Jadi pengen punya, tapi aku nggak mau ngerawatnya. Dan, Ada yang pengen punya. Nggak mau aku nggak dibayar. Say everyone. Lucu banget. Itu umur berapa? Ini mau jadi forum Alex. Oh namanya Alex. Iya namanya Alex.
Iya, itu nanti masuk bull itu. Nanti. Masuk litbang ya, jangan redaksi. Bis pemaja cari duit. Oke, ada yang mau menanggapi lagi nggak? Atau ada yang bingung mau nanya? Lo yang di si Desi tuh balas lagi kayak dah. Gantian yang lain deh sih, tadi udah. Yang lain dulu. Fariski berpendapat. Apa? Saya Fariski dari Tembilahan Riau. Suaramu kecil banget, Ki. Kedengaran nggak? Iya denger sih, cuman harus Dengar. nih. Ya. Jadi masalah pekerjaan domestik kan sebenarnya itu istilahnya Marx itu kan orangnya materialis gitu ya. Jadi dia bilang pekerjaan domestik itu punya nilai material. Jadi dia harus mendapat material juga dari work value-nya terhadap si tempat kerja lakinya tuh, si kapitalis itu. Jadi perempuan atau ibu rumah tangga itu dia punya work value terhadap si kapitalisnya ini. Jadi kita sepakat lah tadi ya, kalau dia harus dibayar upahnya atau tunjangan atau segala macamnya. Nah, cuman ada masalah yang belum selesai gitu loh. Ketika kita tahu bahwa tadi pekerjaan rumah tangga itu punya work value terhadap kapitalis, dia diupah. Tapi masalahnya sekarang perempuan sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pekerja domestik tadi itu dia masih belum bisa menentukan kemana work value-nya ini harus ditempatkan gitu. Maksudnya dia mau menjual work value-nya ini kepada industri mana gitu. Karena yang menentukan suami itu bekerja kan dia mau bekerja di mana kan si suaminya, bukan istrinya gitu kan. Jadi padahal kita melihat kalau perempuan itu punya nilai pekerjaan, artinya kan dia juga punya hak untuk memilih dia itu mau mengasih pekerjaannya ini ke industri mana gitu loh. Karena keluarga ini ibaratnya satu work unit, satu unit pekerja gitu kan. Bukan dipisah-pisah gitu. Cuman jadi aku sepakat gitu, misalkan kalau sebelum kau kawin istrimu nanya gitu, kau kerja di mana gitu. Jadi wajar karena si istri juga berhak menentukan suaminya kerja di mana karena dia punya andil kan gitu. Nah, karena apalagi kalau dia udah sepakat untuk menjadi ibu rumah tangga, yang dia tentu jadi ibu rumah tangga di keluarganya gitu kan, masa di keluarga orang lain gitu. Kalau jadi pembantu rumah tangga kan itu jatuhnya udah publik gak sih? Atau masih domestik gitu kalau istilahnya pekerja rumah tangga itu. Pembantu rumah tangga kayak gitu. Nah tapi intinya poinnya itu adalah yaitu tadi suami itu mau kerja di mana ya istri itu juga menentukan gitu loh. Jadi wajar kalau misalkan orang mau nikah tuh ditanya kok kerja di mana gitu kan, berapa gajimu gitu. Cuma itulah pembantu rumah tangga tuh pekerja publik apa domestik gitu. Nah, sekian dari Fariski Tembilahan. Mantap. Kenapa kayak di telepon ini sih, kayak di RCTI atau MNC TV? Oke. Nah, kalau pekerjaan rumah tangga kayak ART itu jenis pekerjaannya di ranah domestik. Tapi yang dia lakukan tuh tetap aja kerja budak kapitalis kan. Dia tuh kerja sama orang gitu loh. Dia punya majikan. Nah, majikannya itu kan yang punya modal. Gampangannya gitu sih kalau aku. Ya makanya si ART ini wajib dibayar secara layak. Tapi kenyataannya selama ini ART itu kebanyakan digaji di bawah UMR. Belum lagi jam kerja yang panjang banget, kayak ada tuh pembantu yang
udah nyetrika di rumah, masih bawa setrikaannya ke rumahnya dia. Padahal itu kan di luar jam kerjanya dia. Tapi dengan gaji segitu kenapa diwajarkan gitu loh, dinormalisasi gitu. Terus kalau misalnya teman-teman masih bingung, di bukunya yang Catherine Marshall itu, dia tuh ngejelasin soal kerja perawatan. Nah, kerja perawatan tuh ya kayak nyapu, ngepel, ngurusin anak, segala macam itu termasuk dalam kerja perawatan. Yang biasanya didasari oleh cinta, kasih sayang, kelembutan, kayak gitu-gitu. Kalau kapitalis nganggepnya kerja perawatan ini tuh nggak guna. Karena kamu tuh cuma merawat dan tidak mendapatkan keuntungan dari situ. Itu itu ironis sih, karena selama ini kerja perawatan misalnya kayak perawat ya. Perawat itu ya Allah sedih banget sih ya, terutama yang honor tuh, dia tuh gajinya tuh cuman segitu doang, padahal dia tuh merawat banyak orang. Padahal juga yang menemukan sistem keperawatan modern yaitu Florence Nightingale. Dia itu dulu sempat jadi relawan perang waktu perang di aku lupa namanya. Jadi lupa. Dia tuh sempat jadi relawan buat korban-korban perang. Nah, dia tuh ke sana nggak cuman meskipun namanya relawan, tapi dia tuh juga dia tuh mendorong dia tuh juga mendorong sebuah perubahan loh. Dia ini yang tadinya selama perang itu rumah sakit tuh jorok lah, banyak orang mati di sana karena luka, karena kotor, segala macam. Nah, ketika dia datang, dia melakukan perubahan yang besar di rumah sakit itu. Dia membersihkan rumah sakit, dia membuat sistem yang baru, dia mencatat detail perubahan-perubahan apa aja yang dia lakukan dan efeknya itu apa. Misalnya kayak angka kematian menurun drastis, itu dia catat secara detail. Nah, laporan ini dia sampaikan kepada pemerintahan Inggris. Dia ngomong, ini loh hasil kerjaku, aku tuh ngerawat doang, tapi aku bisa memberikan perubahan yang besar. Misalnya ya menurunkan angka kematian. Jadi itu udah kayak membantah sih kalau kerja perawatan itu nggak ada gunanya. Padahal kerja perawatan ini juga bisa memberikan dampak positif gitu loh. Ya contohnya yang itu tadi, menurunkan angka kematian ketika banyak korban perang. Karena sebelumnya orang-orang yang luka atau yang terkena dampak dari perang itu kan ya udah gitu aja. Mau hidup ya alhamdulillah, kalau mati ya udah itu derita lo, kayak gitu loh. Gitu. Jadi mindsetnya tuh kalau di kapitalisme tuh kayak kerja perawatan nih nggak penting karena nggak berdampak signifikan. Lah buktinya kerja perawatan yang dilakukan Florence Nightingale tuh bisa berdampak pada perubahan yang lebih baik gitu. Sama juga kayak kerja perawatan value-nya tuh apa gitu kan. Lah zaman sekarang bisnis daycare aja itu kan kerja perawatan tuh. Itu zaman sekarang daycare itu kan maksudnya ketika kedua orang tua harus bekerja, maka kalau nggak nah itu kan termasuk kerja perawatan, perubahan perubahan sistem dan kemajuan untuk melakukan untuk ini loh value-nya kayak gitu. Ini loh kerja perawatan tuh sebenarnya juga bisa diuangkan. Contohnya bisnis daycare itu tadi. Itu sih menurut aku. Tambahan ya. Halo, Buat aku tanggapi yang Fariski tadi dong. iya boleh. Ya, saya Dandi dari Tanah Kusir. Jadi tadi kan Fariski nanya kalau mau menghargai kerja reproduktif atau domestik itu gimana? Dia harus menawarkan ke industri mana kan? Kalau kata Fariski tadi. Jadi menurutku bukan ke arah sana, tapi mengembalikan kerja-kerja rumah, domestik, memasak, nyuci, ngepel dan lain-lain itu sebagai sebuah hubungan
kasih sayang, ya hubungan suami istri aja gitu loh. Nggak kayak hari ini kan seakan-akan itu hubungan hubungan rumah tangga antara perempuan, antara istri dan suami, tapi ternyata perusahaan tempat si suami bekerja itu juga mendapatkan keuntungan dari kerja-kerja istri dari para karyawannya. Kan secara umum di Indonesia bisa dibilang yang kerja itu laki-laki, yang di rumah itu istri ya. Jadi ngomongin yang umumnya aja. Jadi perusahaan selama ini itu hanya membayar kerja produktif si para karyawannya yang laki-laki ini. Artinya kerja si suami di perusahaan itu menghasilkan, misalnya kalau dia pabrik baju ya seberapa banyak baju yang dihasilkan oleh para pekerjanya, itu doang yang dibayar. Tapi pekerjaan istrinya di rumah itu tidak dibayar, padahal sisi suami ini bisa sangat produktif di tempat perusahaannya, di perusahaan itu, karena dia mendapatkan support dari istrinya. Jadi si perusahaan itu sebenarnya juga dapat keuntungan yang luar biasa dari para istri yang kerja di rumah. Tapi si perusahaan hanya membayar si suami tapi tidak membayar si istri, gitu kan. Nah, ini sebenarnya itu cuman mau sebagai tanda bahwa ekonomi yang saat ini itu sebenarnya tidak bisa jalan tanpa kerja-kerja domestik yang dilakukan oleh perempuan. Kalau kemudian ada yang bertanya, terus nanti kalau perusahaan juga membayar para istri atau para pekerja rumah tangga, itu kan sangat mahal ya. Misalnya kalau kayak tadi Flo bilang, kalau gaji suami 5 juta, harusnya dikasih 10 juta, karena untuk membayar istrinya juga. Itu kalau nanti bakal banyak para orang-orang yang kuliah di ekonomi akan membantah, ya itu tidak rasional. Dan gimana perusahaan bisa eksis dengan model upah yang kayak gitu, yang 2 kali lipat. Nah, jadi sebenarnya itu cuman sebuah tanda bahwa sistem yang seperti ini, yang saat ini, itu kalau dibuat fair, artinya kerja si istri itu juga dibayar, itu nggak bakal eksis. Artinya sebenarnya sistem ekonomi yang saat ini tuh ada karena dia mengambil pekerjaan para istri di rumah itu secara gratis. Seandainya dia membayar, dia nggak bisa ada. Jadi perusahaan-perusahaan yang di Jalan Sudirman itu, Tamrin, atau di pusat-pusat bisnis lainnya itu nggak bakal eksis, nggak bakal ada, bakalan runtuh kalau dia juga harus menanggung kerja-kerja rumahan, kerja-kerja domestik. Jadi sistem yang saat ini itu sebenarnya tidak fair dan tidak rasional. Itu sebenarnya yang menurutku poin pentingnya dari diskusi ini. Sistem ekonomi saat ini sangat tidak rasional, tidak fair, karena dia mengambil secara gratis kerja-kerja yang dihasilkan oleh para perempuan ibu rumah tangga. Nah, terus kalau misalnya ditanyain kemudian terus gimana solusinya gitu ya, bukan kayak yang Fariski bilang, si para pekerja rumah tangga ini dicariin industrinya juga biar dia mendapatkan upah. Tapi gimana membuat sebuah dunia ekonomi yang nggak lagi relasi upah gitu. Jadi nggak lagi ada orang bekerja kepada sebuah perusahaan dan dikasih upah. Karena upah itu, misalnya aku kerja di sebuah perusahaan yang ngasih upah ke aku itu hitung-hitungannya nggak jelas, hitung-hitungannya tidak rasional, karena banyak hal-hal yang membuat aku produktif itu tidak dibayar oleh perusahaan. Tapi perusahaanku hanya membayar kerja-kerja produktifku, gitu doang. Jadi gimana membuat sebuah ekonomi yang tidak lagi bergantung pada relasi upah. Ada sebuah perusahaan besar yang menggaji karyawan. Jadi gimana membuat ekonomi yang enggak lagi seperti itu. Misalnya sebuah perusahaan yang dikuasai dimiliki oleh para pekerjanya sendiri. Nah, jadi misalnya
si suami-suami ini bukan lagi karyawan di sebuah perusahaan, tapi juga pemilik dari perusahaan itu. Jadi kan dia mendapatkan uangnya nggak lagi berdasarkan upah, tapi berdasarkan keuntungan perusahaan itu dibagi secara adil. Nah, ya itu menurutku lebih ke arah sana, bukan bagaimana membuat kerja-kerja ibu rumah tangga ini jadi ke industri juga, tapi dikembalikan pada bahwa ini adalah relasi rumah tangga yang sebenarnya bisa dianggap suci gitu. Gitu. Tanggapan? Ya, silakan. Jadi maksudku tadi gini dan sebenarnya. Jadi tadi kalau kita bicara case-nya masyarakat kapitalis, kan artinya si kepala rumah tangga itu sebagai kepala keluarga, sebagai pekerja gitu ya. Maksudnya aku nggak membicarakan case-nya tadi kalau misalkan setiap pekerja itu punya hak kepemilikan gitu. Bukan dalam case sosialis gitu ya, tapi masyarakat kapitalis di mana kepala rumah tangga sebagai pekerja. Nah tadi yang ku bilang tadi, karena tadi kau juga bilang gitu kan, kalau misalkan pekerjaan domestik itu punya workload gitu loh, punya nilai terhadap keuntungan dari si industri atau si kapitalis. Nah cuman yang poin yang ku tekankan tadi, misalkan ketika dalam satu rumah tangga itu yang memilih untuk bekerja di satu tempat itu hanya si suami gitu, tanpa ada kompromi dengan si istrinya. Sementara si istrinya kan punya beban kerja juga gitu kan. Jadi masalahnya di sini itu sebetulnya otoritas. Jadi otoritas orang kan, setiap pekerja kan dia punya otoritas, dia tuh mau bekerja di mana gitu kan. Terutama dalam hal ini si kepala keluarga gitu. Nah, masalah yang tertinggal yang kujelaskan tadi tuh, yang ku sampaikan tadi itu adalah peran istrinya ini dalam menentukan, dalam berbagi otoritas tadi loh, untuk menentukan si suaminya ini harusnya kerja di mana gitu. Karena si istri kan punya dampak terhadap si pabriknya atau si perusahaannya gitu kan. Tapi si istrinya nggak bisa memilih suaminya mau bekerja di mana gitu loh. Jadi katakanlah di upah, oke itu selesai masalah urusan pekerjaan, tapi tetap ada relasi suami istri yang otoritas satu pihak di atas pihak lain gitu kan. Intinya jadi kayak suami yang terserah dia mau kerja di mana gitu. Yang penting istri harus mengabdi dan istri dibayar kok gitu. Jadi masalah otoritasnya tadi itu, karena kalau misalkan suami itu dia bebas mau bekerja di mana, tapi si istri yang juga punya workload tidak bisa menentukan, itu kan si suami jadi kayak agen gitu loh, bukan satu unit pekerja yang setara di dalam rumah tangga gitu loh, dan maksudku. Iya, kalau itu yang itu aku setuju. Jadi makanya aku bilang tadi, jadi kalau kau mau nikah, wajar si calon istrimu nanya kau tuh kerja di mana gitu kan, karena pasti akan berbeda kan. Misalkan suaminya kerjanya yang enak, pasti istrinya di rumah lebih gampang juga kan. Jadi karena ngaruh juga tuh pekerjaan si suami sama beban kerjanya istri di rumah gitu loh. Sekian, Fariski dari Tembilahan. Terima kasih. Iya. Kenapa sih kayak berasa reportase? Kayak lagi report bencana aja. Makanya. Oke, tadi sebenarnya aku mau nanggepin sih, cuman jadi lupa mau ngomong apa. Mungkin ada yang lain, Billy, Musa, Rafdian lagi, Radi. Satu lagi ya, udah mau 1,5 jam. Kevin. Aku nanggapin dong. Oke. Kalau ngomongin kayak pembagian kerja nih antara kerja di rumah tangga ya antara suami dengan istri. Kayak aku juga kepikiran gini sih, ngelihat di daerahku sendiri ya, di Lampung gitu kan. Kayak di sini tuh ada kayak tradisi gini. Kayak misal seorang laki-laki yang udah berumah tangga, punya istri gitu kan. Mereka tuh akan cenderung nyantai, yang cowok-cowok, maksudnya yang laki-laki gitu kan. Rata-rata kalau di tempatku tuh masih kayak kerja-kerja yang di perkebunan gitu loh. Mereka ini kebanyakan
Jadi menimpakan semua beban kerja tuh hampir ke istrinya, karena kayak ada tradisi gini, ketika mereka nikah kan yang si cowok bayar uang ini kan kayak mahar gitulah ya, katakanlah berapa juta lah untuk katakanlah dalam tanda petik membeli si perempuan itu gitu. Jadi ketika mereka udah berumah tangga, cenderung si cowoknya ini nggak terlalu banyak kerja gitu loh. Jadi bener-bener kayak semua kerjaan, kayak gampangnya kalau aku lihat mereka itu kayak ke ladang, ngurusin kebun dan sebagainya, itu bener-bener perempuan yang punya porsi lebih dominan gitu. Dalam artian karena ada mindset gini, aku udah membeli perempuan ini gitu dengan uang yang nggak sedikit. Jadi ketika dia udah menjadi milikku, udah jadi istriku, ya aku berhak katakanlah mempekerjakan dia gitu. Nah mungkin mindset kayak gini juga yang akhirnya kebawa. Kalau secara lebih umum kayak misal di rumahku pun kayak bapakku juga nggak, saya lihat nggak pernah gitu. Aku lihat nggak pernah kayak mau kerja katakanlah misal nyapu atau apa gitu. Sekalipun misal kayak pas ibuku lagi tidak memungkinkan, misal kayak pas lagi sakit gitu-gitu kan. Karena menganggap dia itu bukan kerjaan seorang laki-laki, seorang suami gitu. Nggak katakanlah nggak pantas untuk kerja kayak gitu kan. Kadang aku ada masalah ini juga kali ya, masalah apa ya, adat kali kayak gini ya, tradisi lah yang kebawa-bawa, dan kebanyakan yang terjadi kayak gitu. Itu doang sih Flo. Tambahan ding ini, bukan tanggapan, tambahan doang. Oke, Will. Itu langsung ada yang nggak mau punya suami orang Lampung. Ini Lampung Palembang ya, mirip. Maksudnya aku lihat kayak orang di Lampung, di Palembang gitu, ya meskipun nggak semua tapi banyak ya kayak gini ya aku temui gitu. Soalnya mungkin karena budaya perkebunan kali ya, Will. Iya, kemungkinan gitu sih. Jadi kayak bener-bener mereka tuh berladang, mulai dari nanam sampai semua lah pokoknya kerjaan-kerjaan yang mereka tuh bener-bener dikerjain perempuan. Yang laki tuh paling cuman ya enggak, ya mereka bantu tapi kebanyakan ongkang-ongkang dan sebagainya. Bahkan sampai mereka punya anak kecil-kecil tuh anaknya tuh dibawa ke ladang gitu loh. Kan bisa aja ya perempuannya yang kerja terus si suaminya ngurus anak gitu. Ini enggak, ya bener-bener anaknya pun harus dibawa ke ladang gitu. Jadi emang ibu-ibunya kasihan juga sih. Kayaknya menarik nih kalau next time bahas budaya perkebunan. Soalnya tuh the state of ibuism itu juga ada sih soal perkebunan dan kenapa itu bisa terjadi. Oke, ada lagi nggak yang mau nambahin? Aku nggak nanggepin ya, Will, aku bingung ya. Tapi aku senang. Ada lagi? Adika Faris itu tidak ada suaranya dari tadi. Kevin. Radif. Aku nggak dengar suaranya. Halo, kedengeran nggak? Ya udah kedengeran, Vin. Ya saya Kevin. Makasih dah buat buat materi pembahasan ini ya. Mungkin aku salah satu orang yang nggak terlalu paham lah ya masalah sosial ini. Ya mungkin literasiku terlalu jauh di belakang gitu. Tapi setelah menyimak pembahasan ini jadi lumayan membuka wawasan lah ya. Nah jadi kalau untuk domestik ini, pekerjaan domestik ya mungkin masih awam lah ya, mungkin masih banyak banget orang-orang yang di sekitar kita belum banyak tahu gitu. Kalau sebenarnya yang harus diapresiasi, bahkan harus dimaterialin gitu kan, diberi upah atau sebagainya lah. Nah, tapi apakah akan terselesaikan kalau misalkan ini suaminya mempunyai gaji yang besar gitu. Itu ya. Terus kalau menurutku sih mungkin ini masalahnya kalau punya upah atau gaji yang pas-pasan mungkin. Ini mungkin jadi masalah yang lumayan lah gitu kan, apalagi ekonomi menengah ke bawah gitu. Tapi kayaknya nggak tahu ya, di pikiranku kalau misalkan menengah ke atas itu orang-orang kayaknya nggak terlalu mempermasalahkan gitu. Terus juga tadi
Flo sempat bilang kalau Indonesia belum bisa lah ya. Nah itu kenapa Indonesia belum bisa menerapkan seperti itu gitu. Itu aja dariku. Terima kasih. Yeay. Oke, Kevin. Kalau aku sih secara blak-blakan bisa bilang belum bisa karena ketimpangan sosial ekonomi politik di Indonesia tuh sangat-sangat tinggi gitu. Itu masalahnya tuh cuman itu. Sementara kalau di negara Skandinavia itu everyone knows that negara itu emang udah makmur. Bahkan di sana orang pensiun pun nggak usah kayak kita nabung-nabung duit pensiun, nabung saham lah, reksadana lah atau apa. Di sana tuh emang mereka bekerja itu udah ada tabungan untuk pensiun sendiri kayak gitu. Itu sih kendala terbesar kenapa di Indonesia belum bisa menerapkan konsep ini. Ya selain karena ada kepercayaan, ada mitos, ada paham agama atau dogma gitu kan. Tapi menurutku yang paling krusial ya karena ketimpangan itu tadi, Vin. Susah sih kita mau ngomongin ini ketika ketimpangan tuh di depan mata kita tuh nyata gitu loh. Mungkin bagi orang yang kaya itu nggak jadi masalah karena uangnya tumpeh-tumpeh kan. Tapi bagi masyarakat menengah ke bawah, ya mereka bisa mikir apa sih kayak gini. Mereka tuh kerja ya sekadar buat bertahan hidup. Hari ini mau makan apa, besok mau kerja apa, biar bisa makan apa lagi besoknya, kayak gitu. Gitu sih. Kalau yang satu lagi tadi apa, Vin? Aku lupa. Atau mungkin Ya, ada itu tadi teman-teman. yang ya kalau misalnya uangnya udah banyak kayaknya masalah kayak gini nggak ada lah ya mungkin loh. Mungkin. Iya, Tapi nggak ini tahu pikiran ke sih. Iya, tapi kalau kendalanya sih itu sih, Vin, menurut aku. Ada Ya, terima lagi kasih. yang mau nanggepin? Adika Faris kayaknya tadi mau ngomong. Musa nih nggak ngomong dari tadi. Halo, boleh nanggepin dikit nggak? Waduh, sinyalnya jelek ya? Ya udah diketik aja. Oh iya, oke. Ada lagi nggak? Syekh Ali Akbar. Tadi Desi nanya lagi deh. Oh, kalau tunjangan itu tuh sebenarnya bukan apa ya? Kalau sebagai pekerja ya tunjangan itu adalah hak kamu karena kamu sudah mengabdi di kerja itu gitu loh, Des. Jadi itu udah kayak beda bahasan sama ini. Kalau ini tuh bener-bener bukan tunjangan sih, bener-bener pemerintah tuh yang ngebayar gitu loh, bukan tunjangan. Dan maksud aku juga kayak perusahaan tuh juga benar-benar bayar jasa, bukan ngasih tunjangan gitu. Kalau tunjangan pendidikan anak, iya sih, iya maksudku itu. Itu termasuk dalam, kayaknya itu cuman PNS doang deh sama karyawan BUMN. Kalau yang lainnya kan nggak dapat. Ya mungkin ada tapi nggak tahu deh. Perusahaan gede mungkin. Gitu. Sembako itu toko kecil, tapi kayak toko pribadi gitu loh. Dika nanya, berarti misalkan ketika job seeker ngelamar kerja, terus pas tahap wawancara ditanya standar gajinya berapa, kita perlu menyebutkan biaya pekerjaan domestik sebagai salah satu aspek penghitungan gaji atau upah. Itu bisa. Itu bisa banget, Dik. Karena kan gajimu buat biaya hidupmu toh. Tapi kalau konteksnya di Indonesia ya jangan diomongin yang diomongin di sini. Ntar ujung-ujung kamu ini lagi di kick lagi dari interview.
kalau biaya pekerjaan domestik sebagai salah satu aspek penghitungan jadi gaji itu bisa. Ya contohnya UMR itu tadi. Kenapa bisa ada UMR? Kan tujuannya adalah untuk menghitung biaya hidup, standar biaya hidup orang di setiap wilayah kan. Kecuali UMR Jogja ya. Itu bener sih, Dik. Tapi kalau bahasan ini dibawa ke interview kerja, ya jangan, nanti kamu yang ditolak lagi gitu. Tapi emang ini bener. Biaya hidupmu kan. Kamu masa dari gajimu kamu nggak pakai buat beli sabun, beli sikat gigi kayak atau beli makan kan nggak mungkin kan. Gitu loh. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak, ya sudah. Cukup mungkin. Oke. Udah 3:30 aja. Oke. Terima kasih Mbak Flo. Yuk, sama-sama. Oh iya, ini Terima kasih, 2 Mbak. minggu buat yang selanjutnya siapa yang mau ngisi? Grup aja tuh, Mas. Grup aja ya. Oke deh. Oke, terima kasih ya teman-temannya sudah hadir, mau mendengarkan dan mau menanggapi. Sorry kalau bahasanku belibet karena ya aku masih agak bingung sih menyampaikannya gimana karena ini konsep yang baru dan belum banyak literatur Indonesia ngebahas ini. Paling ya cuman Magdalene, tapi itu cuma review buku doang. Sama yang agak mewakilkan itu si Vox Pop itu sih, artikel Vox Pop itu. Gitu. Semoga bahasan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan dijadiin bantu bir ya. Tapi kalau kalian mentalnya SJW kayak aku sih nggak apa-apa. Oke, makasih ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Ketemu. Thank you. Yuk. Dadah.